lakukan di dalam pelayanannya itu merupakan suatu pelayanan yang menyeluruh, yang hari ini disebut apa? Holistic ministry. Apa yang Yesus lakukan bukan hanya tertuju kepada aspek-aspek tertentu dari manusia, tetapi Yesus memperhatikan kebutuhan setiap aspek dari manusia, yaitu kebutuhan akan jiwanya, spiritualnya, maupun fisiknya. Saudara, ini pelayanan yang seharusnya gereja juga lakukan. Ya, bagaimana kita melayani bukan sosial saja, misalnya tanpa memberitakan Injil, atau sebaliknya hanya memperhatikan kebutuhan spiritual tapi kita bersikap masa bodoh terhadap kebutuhan jasmani. Saudara, puji Tuhan, walaupun gereja kita ini kecil, ya, dana yang terbatas, tetapi Tuhan mau kita juga melakukan pelayanan secara holistik atau holistic ministry. Setiap bulan, saudara, misalnya dari persembahan yang kita dapatkan, kita sebagian pakai untuk mendukung pelayanan dari organisasi misi seperti Partner Internasional, International Ministries, maupun waktu Natal kemarin kita juga mendukung Faith Comes by Hearing. Kita mau, walaupun gereja kita kecil, tapi mendukung pekerjaan Tuhan di dalam pengabaran Injil di mana-mana. Tapi di samping itu, kita juga mau dipakai oleh Tuhan untuk membantu mereka yang membutuhkan pakaian, makanan, obat-obatan, dan sebagainya. Makanya kita juga membantu Rescue Mission setiap tahunnya. Dan seperti yang kita lakukan minggu lalu dan minggu ini, kita mengumpulkan persembahan untuk para korban bencana alam di Haiti. Kita juga tempo hari ada satu anggaran kita kirim ke panti asuhan di Indonesia. Saudara, saya harap saudara mengerti kenapa kita lakukan semua itu, karena kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Di dalam melayani, kita melakukan apa yang disebut holistik, ya, menyeluruh, holistic ministry. Ya, ada gereja tertentu yang pokoknya PI saja, atau sebaliknya kita membantu mereka yang kelaparan, yang kekurangan. Saudara, sebaiknya menyeluruh, baik itu kebutuhan jasmani, kebutuhan bagi jiwa, emosi maupun spiritual. Saudara, kembali lagi ke Matius pasal 4 tadi, kalau kita teliti lebih lanjut, kita mendapati bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu merupakan restorasi atas damage yang iblis telah lakukan terhadap manusia. Baik itu atas pikiran atau jiwa manusia, atas roh maupun atas tubuh manusia. Saudara, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bagaimana setelah dosa, iblis mengakibatkan kerusakan atas seluruh aspek hidup manusia. Itu yang di dalam dunia teologi disebut total depravity. Memang manusia masih bisa berpikir, memang manusia masih bisa melakukan segala sesuatu, tetapi yang disebut total depravity itu setiap aspek kehidupan manusia sudah dicemari dosa, sudah dikontaminasi oleh dosa, sehingga tidak ada lagi bagian dari diri manusia yang bebas dari dosa. Tapi saudara, kita lihat tadi, ketika Yesus datang, apa yang Yesus lakukan? Dia mengajar. Ini berkaitan dengan apa? Rasio manusia, ya. Pikiran-pikiran manusia yang salah, yang digelapkan oleh iblis, yang sudah dibelokkan dari kebenaran. Yesus ketika datang, dia koreksi itu pemikiran-pemikiran manusia yang tidak benar. Seperti pemikiran materialisme misalnya. Bagaimana materialisme ini sudah menguasai banyak pikiran orang. Yesus datang memberitahu, ingat, manusia bukan saja butuh roti, tapi juga firman Tuhan.
pencuri bisa mengambilnya, tapi kumpulkanlah harta yang di surga, yang kekal. Saudara, itu semua sebagai contoh waktu Yesus datang, dia mengajar sesuatu untuk meluruskan pikiran manusia yang sudah dikontaminasi oleh dosa terhadap hedonisme misalnya. Banyak orang yang hidup untuk apa? Sekedar mencari kenikmatan tubuh, kepuasan seks, kepuasan drugs, minum dan sebagainya. Yesus koreksi itu ya, dengan pengajaran-pengajarannya. Kalau mata kananmu membuat kau berdosa, cungkil. Kalau tangan kananmu membuat kau berdosa, penggal. Nah, tentu itu bukan hurufiah, saudara, tetapi Yesus mau ingatkan bahwa lebih baik engkau kehilangan anggota badan dan engkau selamat daripada engkau di dunia ini hidup dalam kepuasan dosa, tubuhmu utuh tetapi engkau binasa. Saya harap saudara bisa mengerti ini ya. Yesus datang untuk mengajar apa? Pikiran yang sudah dicemari dosa, pikiran yang sudah dibelokkan oleh iblis itu dikoreksi, saudara. Itulah pentingnya kita belajar firman Tuhan. Kenapa kita juga ada Bible study? Supaya apa? Pikiran-pikiran kita yang tidak betul itu dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Dia preach the good news of the kingdom of God. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Ini bersangkut paut dengan apa? Spiritual manusia. Dimana tadi saya katakan akibat dosa, manusia terputus hubungannya dengan Allah. Manusia tidak mampu memahami kebenaran Allah. Saudara, Yesus memberikan harapan bahwa kalau iblis akan menghancurkan manusia, seperti dia bilang, pencuri datang hanya untuk mengambil, hanya untuk menghancurkan. Tapi Yesus datang, saudara, membawa berita pengharapan, berita sukacita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, Injil atau yang artinya itu good news diberitakan oleh Tuhan Yesus supaya manusia tidak harus binasa. Orang-orang yang mau menerimanya beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga tadi apa yang Yesus lakukan? Menyembuhkan sakit penyakit. Nah, Jumat kemarin di Bible Study kita juga sudah menyinggung soal sakit penyakit ini, saudara. Saudara, kalau kita membaca kitab Injil, kita dapati bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, saudara. Dan bukan itu saja. Kita lihat bahwa Yesus datang bukan hanya untuk merestorasi damage yang diakibatkan oleh pekerjaan iblis, tapi Yesus datang juga untuk demonstrasi kuasa Allah atas manusia. Saudara, kalau kita perhatikan di kitab Injil Yohanes, ya, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu dia sebut sebagai apa? Tanda, sign. Ya. Jadi Yesus bukan cuma sekedar pamer, saudara, menunjukkan ini loh aku bisa melakukan ini, tetapi itu semua menjadi tanda bahwa era kerajaan Allah sudah dimulai. Bahwa kalau iblis hanya bisa menimbulkan sakit penyakit, menimbulkan kelemahan, membuat persoalan-persoalan, menimbulkan iri hati, kesombongan, kebencian, tapi Yesus datang, saudara, membawa era kerajaan Allah. Dan bagaimana kita tahu bahwa dia betul-betul sang Mesias? Saudara, dia menunjukkan itu dengan kuasanya. Dia mendemonstrasikan kuasanya. Kalau kita lihat tadi misalnya di ayat ke-24 misalnya, ya, saudara baca tadi, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Ini di sebelah utara, sudah di luar wilayah dari Israel. Jadi apa yang Yesus lakukan ini, saudara, sudah tersebar. Walaupun waktu itu belum ada televisi, belum ada internet, saudara, tapi dari mulut ke mulut